Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang semua di podcast Mita. Kok Mita? Iya, karena ya teman-teman bisa manggil aku dengan sebutan Mita. Tapi nama aslinya Miftahul Jannah. Bolehlah panggil Mita atau apapun itu. Jadi seperti biasa kita akan sharing-sharing ya teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, aku ngerekam podcast ini pagi hari sekitar jam 2:30 pagi. Wah, Masya Allah ya. Tapi mungkin aku nguploadnya nggak pagi-pagi seperti ini gitu. Tapi ngerekamnya memang pagi banget gitu ya. Jam 2:30 waktunya teman-teman tidur. Tapi waktunya teman-teman untuk bangun di sepertiga malam. Kita mengadahkan kepada Allah, kita berdoa dan kita melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah. Kenapa sih aku ngerekamnya malam atau pagi ya? Karena ya aku pengen banget gitu, pengen ngomong sesuatu sama kalian. Gimana sih caranya biar kita tuh selalu bersyukur? Kan selama ini ya kita udah lihat ya bahwa ya dunia ini kayaknya udah tua gitu ya, udah tua, musibah udah ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dan bahkan pandemi ini juga belum berakhir, ya kan? Dan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang-orang yang angka kehilangan pekerjaannya itu luar biasa gitu. Tapi sedangkan kita alhamdulillah masih punya pekerjaan ya, maupun pekerjaan itu kecil, kita tetap syukuri. Karena di luar sana banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi ya hilanginlah overthinkingnya. Kita bersyukur juga sama Allah. Alhamdulillah kita hidup di dunia ini juga, ini Masya Allah tabarakallah ya, kita harus bersyukur juga gitu. Bukannya kita tuh selalu mengeluh terus. Apalagi kalau sekarang Masya Allah ya, di bulan ini kebanyakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang udah Allah panggil lebih dulu ya. Banyak juga yang mungkin karena COVID ini banyak orang yang Allah panggil, tapi ada juga yang gak karena COVID Allah panggil ya. Mungkin itu udah takdirnya, dan kita bisa kehilangan kerabat kita, teman-teman kita, keluarga kita dengan kondisi yang memang gak memungkinkan ini. Kita bakal sedih terus kan, kita bakal kehilangan orang yang kita cintai, dan bahkan kita gak mungkin bisa ketemu di dunia ini. Tapi kita berharap semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan mungkin kesian juga ya, ada ya, ini termasuk saudaraku ya, termasuk saudaraku yang Allah panggil lebih dulu. Tapi kesian juga ya, punya anak kecil yang mungkin punya bayi ya, yang masih berumur 1 bulan lebih, kurang lebih itu 40 hari. Aku kesian gitu ya. Bahkan dia itu nanti kalau udah besarnya ya bakal kehilangan sosok ibu. Ya makanya aku benar-benar sedih. Ya Allah, ternyata kita masih bisa sampai di titik ini. Kita masih punya orang tua yang bisa menafkahi kita, yang bisa menyekolahkan kita, yang bisa merawat kita sampai kita dewasa seperti ini. Sedangkan ada orang yang dibesarkan tanpa kehadiran ayah atau ibu, dan mereka tetap bersyukur karena mereka yakin mereka akan bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah. Karena doa anak yang sholih dan sholihah itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat di samping atau di sekeliling kita, banyak kok orang yang lebih kurang dari kita. Bukannya kita mengeluh terus dengan keadaan ini, tapi cobalah kita bersyukur. Mungkin dengan musibah ini Allah itu sayang sama kita, sehingga Allah memberikan cobaan atau ujian kita di dunia ini semata-mata Allah ingin tahu siapa sih
orang yang masih tegar, masih bersyukur dengan ujian ini? Atau siapa sih orang yang udah gak bersyukur, udah ngeluh terus dengan ujian ini? Bahkan kalau kita ngeluh, ya itu berakibat fatal juga pada diri kita. Makanya cobalah pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai kita menjaga diri, menjaga hati kita, dan kita juga harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai nauzubillah kita selalu merasa kurang. Ternyata memang kenyataannya ya seperti itu. Tapi bukannya kita tuh melihat dari sisi buruk kita terus, tidak seperti itu. Ya, tapi kita harus meyakinkan pada Allah bahwa ya udahlah, kita tetap bersyukur, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Karena kalau kita hitung, kita nggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Itu sangat banyak, sangat besar. Kita nggak bisa menghitung-hitung. Teruslah kita memperbaiki diri, teruslah kita yakin gitu sama Allah bahwa semoga pandemi ini segala berakhir. Semoga kita bisa berkumpul. Buat teman-teman yang mungkin belum bisa pulang kampung karena lebaran kemarin itu belum memungkinkan ya bisa pulang kampung, semoga tahun depan Allah memberikan kesehatan buat kita, Allah memberikan umur yang panjang buat kita, supaya kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk keluarga saudara kita. Ya, intinya kita juga harus menyadarkan diri itu. Kita banyak kesalahan di dunia, kita banyak banget salah, kita banyak banget dosa yang gak bisa kita hitung. Dosa itu terus menumpuk setiap harinya tanpa kita sadari. Seharusnya kita juga muhasabah diri. Kita merasa, Allah tuh kenapa sih selalu memberikan cobaan seperti ini? Bukan seperti itu. Tapi kita yang introspeksi diri. Ini dari kita, ini kejadian kita, ini kesalahan kita, makanya Allah uji dengan ujian seberat ini. Semangat terus ya buat teman-teman. Teman-teman harus percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Mau sesulit apapun hidup kita, pasti ada pertolongan Allah. Gak mungkin Allah gak nolong, tapi Allah pasti nolong untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, mungkin sharing aku sampai sini aja ya. Aku gak lama-lama karena ya udah pagi juga ya kita sharing. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Karena rezeki itu tidak hanya seperti uang, tetapi rezeki kesehatan, rezeki kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga, kerabat kita, itu termasuk rezeki. Jadi rezeki itu banyak ya, bermacam-macam. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi karena di sini udah pagi hari. Dan terima kasih ya udah mendengar podcast aku. Semoga bermanfaat. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.